Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Beberapa waktu yang lalu di kajian Muslimah Mengaji dan Muamalah Muslimah, saya mengisi materi tentang siroh. Dan di situ dalam beberapa sesi saya sempat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan risalah kenabian. Mulai dari misalnya kehamilan Rasulullah yang begitu istimewa, sampai Ibunda Aminah mengatakan seperti ada cahaya yang keluar dari perutnya dan beliau bisa melihat istana Persia dan Romawi dari situ. Mulai kelahiran yang tidak menyakitkan, Rasulullah yang sudah dikhitan misalnya, atau peristiwa di rumah Halimatus Sa'diyah di mana beliau dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya, begitu ya, termasuk juga ramalan dari banyak rahib dan pendeta dan melihat tanda-tanda kenabian dari punggung beliau, termasuk ketika beliau remaja seperti ketika mengembala kambing sehingga beliau betul-betul bisa sabar untuk mengelola berbagai gembalaannya dari terkaman, termasuk juga menjaganya dari terkaman serigala misalnya, atau bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dari maksiat, memperjalankan ke banyak tempat untuk berdagang agar beliau bisa melihat dengan seksama berbagai corak masyarakat di berbagai bangsa dan negara, sehingga beliau tahu karakter manusia dan berbagai kelemahan sistem yang ada pada saat itu, termasuk sampai ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan memerankan peran penting di tengah-tengah masyarakat ketika Ka'bah sempat terkena banjir dan harus dilakukan pembangunan kembali. Kita tahu beliaulah yang meletakkan kembali Hajar Aswad ketika para suku di sana hampir akan berperang gara-gara memperebutkan siapakah yang lebih layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Yang menarik adalah analisa dari Syekh Rawas Al-Ahji yang mengatakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Rasulullah sedemikian rupa selama 40 tahun, bahkan jauh sebelum itu, yaitu dengan memelihara nasabnya adalah nasab yang mulia, hingga mendapatkan risalah pertama. Dan teman-teman pasti mengerti risalah apa yang Allah turunkan pertama kali. Surat Al-Alaq 1-4. Iqra, bacalah. Nah, Masya Allahnya berarti Islam benar-benar menekankan ayat pertama yang menjadi pembuka risalah untuk 6.665 ayat berikutnya adalah tentang ilmu. Ya, Syekh Rawas Al-Ahji mengatakan berarti seseorang ketika dia ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi cahaya buat umat, dia harus mempersiapkan dirinya sebagaimana dulu Rasulullah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus membersihkan hatinya, harus meninggikan akhlaknya, harus menempa mentalnya dari apa? Dari keterputusasaan, dari agar menjadi mental yang kuat, hingga ilmu itu diibaratkan sebagai senjata yang sangat canggih yang dia hanya boleh dipegang dan hanya akan bermanfaat ketika dipegang oleh orang-orang yang memang berkualitas dan siap dengan ilmu itu. Sebab sekarang kita bisa bayangkan, kita sekolah, apakah kita punya motivasi sebesar itu? Anak-anak kita sekolah sampai ke perguruan tinggi, apa yang dikejar? Cari prodi-prodi yang bisa segera dapat uang untuk kerjaan, kan gitu ya, bisa segera kerja di tempat yang bonafit atau bisa segera lulus dan sebagainya. Motivasinya adalah motivasi dunia, padahal kita minta mereka mencari ilmu yang kata para ulama, ilmu adalah senjata paling canggih yang bisa didapatkan oleh seseorang yang dia akan menjaga manusia itu. Sementara kalau kita cari harta, kita yang akan jaga harta, tetapi kalau kita cari ilmu yang akan jaga dan memuliakan kita, begitu. Jadi ini jadi reminder banget buat saya, sekaligus momentum yang sangat luar biasa ketika saya merenungi pendapat Syekh Rawas Al-Ahji itu, bahwa ketika seseorang ingin ilmunya berkah, maka dia harus mempersiapkan dirinya sedemikian rupa ketika akan mendapatkan ilmu apapun dengan cara membersihkan niatnya, membersihkan hatinya, meninggikan akhlaknya, menempa mentalnya. Karena ketika ilmu ini sudah di tangan, dia bisa mendakwahkannya dengan mental yang kuat, dengan keikhlasan. Dia juga bisa mengampu ilmu ini dengan kebersihan hati, sehingga dia tidak eksploitatif dan tidak berlaku zalim dengan ilmu yang dimilikinya. Dia juga harus punya akhlak yang tinggi, sehingga dengan ilmu itu dia tidak merendahkan orang lain, atau dia tidak membuat dirinya jumawa gara-gara merasa memiliki ketinggian ilmu. Masya Allah, dengan ilmu orang akan mulia ketika dia mempersiapkan dirinya untuk memiliki ilmu itu. Tetapi kalau dia tidak memiliki ilmu itu dengan kemuliaan-kemuliaan tadi, tetapi justru dia sekedar memanfaatkan ilmu ini untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan kerugian dan penyesalan di akhirat nanti.
Mungkin begitu renungan kehidupan kali ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang berilmu yang memiliki senjata canggih ilmu ini yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang dengan ilmu ini kita bisa gunakan senjata ini sebaik-baiknya, bisa tahan mental untuk terus bersabar mengkajinya, bisa juga bersih hatinya untuk terus mendakwahkannya, dan bisa mulia akhlaknya untuk bisa mengemban ilmu ini tanpa menghadirkan kesombongan dan tanpa merendahkan orang lain. Begitu, sampai jumpa di secangkir kopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.